Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Masih dalam kitabul ilmi, kitab yang membahas tentang fadailul ilmi wa ahlihi, membahas tentang keutamaan penuntut ilmu dan ilmu itu sendiri. Seseorang yang dikatakan talibul ilmi, kalau dia menuntut sesuatu yang dia ingin ketahui, beda dengan matlubul ilmi. Kalau di pesantren-pesantren, rata-rata kebanyakan santri itu matlubul ilmi. Ayo belajar yuk, ayo sini jam kelas. Kalau nggak menghafal dihukum. Kalau nggak setoran ini kamu dihukum. Berarti apa? Dia dituntut belajar. Berarti dia bukan thalibul ilmi. Kalau thalibul ilmi, dia yang menuntut kepada Ustaz, kapan kita belajar? Saya mau belajar ini. Ya. Saya mau jam sekian belajarnya. Dia senantiasa menuntut seperti layaknya seseorang yang kehausan, ya. Ingin terus mendapatkan apa? Mendapatkan air yang dia bisa menghilangkan dahaganya. Itu bedanya apa? Bedanya thalib dengan matlub. Isim fa'il dengan isim maf'ul. Jadi untuk mendapati thalibul ilmi di dalam pondok-pondok pesantren atau lembaga, itu susah. Mungkin 1 banding 1000. Jadi thalibul ilmi lah yang mereka yang berhasil di dalam apa? Di dalam belajar. Dan inilah yang diharapkan nanti dia apa? Dia sebagai penyambung lisan ulama. Beda dengan matlubul ilmi. Ya dia nanti keluar jadi tukang bengkel, ya jadi keluar jadi tukang koki, tukang sapu, macam-macam. Yang diharapkan dari matlubul ilmi ini apa? Dia soleh saja. Maka seorang pengajar atau seorang pengasuh pondok pesantren, janganlah dia menekan seorang matlubul ilmi. Tapi yang dia tekan adalah thalibul ilmi. Baik dari sisi pemahaman maupun dari sisi hafalan. Karena orang-orang yang mempelajari ilmu berarti dia akan mengemban amanah yang besar ini, yaitu apa? Ilmu. Yang mana seorang penyair berkata, wa ba'du fal ilmu bahurun zakhirah lan yablughul kadihu fihi akhirah. Ilmu itu ibaratkan lautan yang tidak bertepi, sangat dalam, dan seseorang meskipun dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, itu tidak akan sampai pada puncaknya, tidak sampai pada dasarnya. Karena apa? Karena begitu dalamnya pembahasan tentang ilmu syariat ini. Oleh karena itu, Imam Bukhari mendatangkan kitab ini agar pada pembahasan-pembahasan berikutnya seorang thalibul ilmi bersemangat, karena dia mengetahui betapa pentingnya mempelajari ilmu, li'annal ilma warasatul anbiya. نعم يمكن أن تقرأ لنا يا شيخ باب الثامن الآن. لا حدثنا إسماعيل باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر
فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. Bab man qada haitsu yantahi bihil majlis. Bab orang yang duduk tak kala majelis ilmu sudah mulai bubar, mulai mau selesai. Dan waman ra'a furja, dan barang siapa yang melihat furja, suatu tempat yang kosong dalam majelis ilmu atau halaqah, fajalasa fiha, lalu dia duduk di dalam halaqah tersebut. Imam Bukhari mendatangkan bab ini sebagai bentuk adab seorang thalibul ilmi tatkala melihat halaqatul ilmi atau majlisul ilmi, di mana di sana disampaikan tentang ilmu, tentang qala Allah wa qala Rasul. Maka adabnya adalah dia duduk sejenak, mendengarkan, dia tidak berpaling atau dia tidak malu-malu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Dari Abi Waqi' al-Laitsi anna Rasulullah bainama huwa jalisun fil masjid. Bahwasanya Rasulullah tatkala dia duduk di masjid, sementara manusia berada di sekelilingnya, yaitu membuat halaqah atau membuat majelis ilmi. Id aqbala salasatu nafarin. Tiba-tiba ada 3 orang datang. 3 orang ini tadi dia lewat ya. Kemudian melihat ada halaqah di masjid, yaitu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala isnani ila Rasulullah. Lalu 2 orang dari 3 tadi ikut ya, masuk ke dalam halaqah. Wa dhahaba wahidun, dan satunya pergi. Qala fa waqafa ala Rasulillah, lalu dia berdiri menghadap Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dia mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Tapi orang ini tidak diriwayatkan apakah dia sholat tahiyatul masjid ataukah dia langsung masuk. Banyak alasan menyebutkan bahwa mungkin belum disyariatkan tahiyatul masjid, mungkin saja orang ini belum paham, atau alasan-alasan yang lainnya. Yang jelasnya orang ini apa? Tidak tahiyatul masjid. Kemudian fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Adapun salah satu dari 2 orang tadi, dia melihat ada tempat yang kosong dalam halaqah, fajalasa fiha, lalu dia apa? Duduk di situ. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fajalasa khalfahum, lalu dia duduk di belakang. Dia enggak cari dulu tempat di depan, enggak cari tempat yang mana yang kosong ini. Langsung dia mengambil apa? Mengambil tempat yang di belakang. Ngapain ke depan pusing-pusing, di sini juga bisa dengar kan? Nah. Wa amma salisu fa adbaro. Adapun yang ketiga, orang yang ketiga tadi adbaro, dia membelakangi dan pergi. Tidak duduk, tidak masuk di halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah, tatkala Rasulullah selesai menghadiri majelis ilmu, qala ala ukhbirukum anan nafaris salasa, maukah kalian aku kabarkan tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari mereka, fa'awa ilallah, ini yang lebih utama. Dia langsung apa? Dia langsung duduk di tempat yang kosong. Wa amal akhar fastahya, ini yang duduk di belakang itu. Adapun yang lain dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Wa amal akhar fa'arada an Allahu anhu. Adapun yang satunya lagi yang pergi tadi, dia berpaling, Allah pun berpaling kepadanya. Jadi hadis ini memberikan faedah tentang adab kita tatkala menghadiri majelis ilmu. Yaitu apa? Yang utama kita mencari tempat yang terdepan. Mencari tempat yang kosong. Bukan mencari tempat dinding atau tiang untuk bersandar. Ya.
Ini adab, cari tempat dulu yang kosong. Kalau sekiranya nggak ada, baru di belakang. Ini yang paling utama. Nah, yang selain itu, yang kedua adalah dia duduk di belakang. Dia hadir tapi duduk di belakang. Kenapa dia duduk di belakang? Karena dia malu-malu. Ya, malu-malu karena nggak biasa mungkin, atau karena kurang faedah atau kurang manfaat yang bisa diambil, sehingga apa? Dia duduk di belakang. Orang ini tidak tercelah. Kenapa? Karena dia masih melakukan kebaikan, yaitu duduk di majelis ilmu. Nah, yang tercela adalah yang ketiga, yang berpaling. Ya, berpaling, dia tidak duduk. Karena sebab dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling kepadanya. Berpaling apa? Darinya. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari apa? Dari perbuatan amalannya. Kalau dia begini, maka begini balasannya. Kalau kebaikan, maka akan dibalas kebaikan. Keburukan yang dia lakukan, maka pun akan dibalas keburukan. Kira-kira Nabi Muhammad SAW ini mengetahui hal yang gaib, ataukah dia menerka-nerka, ataukah ada yang mengabarkannya tentang ketiga hal atau ketiga keadaan orang ini? Nah, kira-kira gimana? Hah? Ada yang mengabarkan ya? Yang mengabarkan? Atau karena melihat korina, melihat keadaan, tidak ada yang mengabarkan, tapi ada keadaannya dia yang menjelaskan, yaitu apa? Duduk di belakang, malu-malu nih. Ini orang ini berpaling, ya udah. Dia nggak mau pada kebaikan, sudah dia berpaling. Nah, ini yang kemungkinan yang lebih benar, yaitu apa? Rasulullah melihat keadaan di antara ketiga orang tersebut, kemudian dia menghukumi dengan keadaan. Nah, Iqra. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له فيه. نعم. باب قول النبي رب مبلغ أو آمن سامع. Bab perkataan Nabi ini dikenal dengan apa? Dikenal dengan hadis mu'allaq. Jadi Imam Bukhari mendatangkan hadis tanpa ada rentetan sanad. Nah, mu'allaqnya Imam Bukhari ini makbul, ya diterima. Kenapa? Karena dia sebelum membuat kitab ini membuat syarat yang sangat ketat, yaitu harus ada sanad, ya sanad yang lengkap dan semuanya harus ketemu. Nah, ini nanti disebutkan sanadnya di tempat-tempat yang lain, baik itu di dalam Kitabul Haji ataupun kitab-kitab yang lain. Yaitu rubba muballagin au amin sami'in. Boleh jadi muballag yang disampaikan ilmu itu au'a lebih paham daripada yang mendengarkan. Ya, daripada yang menyampaikan. Taruh saya menyampaikan suatu hadis. Mungkin saya enggak terlalu paham hadis tersebut. Antum mungkin lebih paham. Ini faedah bahwasanya apa? Bahwasanya si penceramah, si penyampai ilmu tidak disyaratkan dia paham apa yang dia sampaikan.
Kenapa? Karena rubba mubalak. Boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih paham, berarti dia kurang paham. Paham? Mafhum mukhalafahnya. Nah gitu. Kalau sekiranya ada seorang seseorang yang menyampaikan hadis, dia nggak paham, bacakan saja hadisnya, ini lebih bagus daripada dia tafsirkan kemana-mana nggak jelas gitu. Karena mungkin yang mendengarkan hadis lebih paham maksud atau dia bisa mengistimbat faedah-faedah dari hadis tersebut. Jadi tidak disyaratkan dia paham dan tidak disyaratkan pula dia ahli dalam cabang ilmu tersebut. Harus ada sanad, rentetan sanad sampai kepada penulis buku atau sampai kepada sanad Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Yang penting paham. Ya, yang penting bisa menyampaikan, sudah sampaikan. Balighu anni wala ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat yang kamu pahami atau enggak pahami. Ya. Karena kita adalah penyambung lisan al-anbiya, lisan para al-ulama. Haddatsana Musaddadun. Musaddad ini adalah laqab. Nama aslinya adalah Abdul Malik. Kunyanya Abul Hasan Al-Misrahadi. Qala haddatsana Bishrun. Bishrun ini Ibnul Mufaddali. Qala haddatsana Ibnu Aunin an Ibnu Sirin. Ibnu Sirin Muhammad bin Sirin. Ini murid senior dari Anas bin Malik, seorang kibaru tabi'in. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah. Jadi tabi'in Muhammad bin Sirin meriwayatkan juga dari tabi'in yang lain. Oleh karena itu, ya musalsal tabi'in, kalau sekiranya dia itu adalah wastu tabi'in atau sigoru tabi'in, terkadang terkadang mursalnya itu tidak diterima. Beda kalau sekiranya dia itu adalah kibaru tabi'in, seperti Sayyid bin Musayyib, menantu Abu Hurairah. Kalau dia mengatakan qala Rasulullah tanpa menyebutkan sahabatnya, maka mursalnya ini diterima. Karena apa? Karena dia memungkinkan meriwayatkan dari apa? Dari sahabat. Meskipun tidak disebutkan sahabatnya, la ba'sa bi, tidak mengapa. Li'anna as-sahaba kulluhum udul. Karena sahabat seluruhnya itu adil, terpercaya. Beda dengan di bawah kibaru tabi'in. Kenapa? Karena memungkinkan dia meriwayatkan kepada tabi'in yang lain, tabi'in yang sesama derajatnya atau sigorut tabi'in. Sebagaimana periwayatan Muhammad bin Sirin ini. Meriwayatkan juga dari anaknya Abu Bakrah, seorang tabi'in. An abihi ay Abi Bakrah, zakaran nabiyyu qa'ada ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zihamihi. Jadi hadis ini menjelaskan tentang takala Rasulullah Hajjatul Wada, berhaji wada, yaitu haji perpisahan, dan Rasulullah berkhutbah di Arafah di atas ontanya, dikelilingi oleh para sahabat. Di antara sahabat ada yang memegang tali onta Rasulullah, biar ontanya enggak kemana-mana. Jadi Rasulullah fokus menyampaikan ilmu, menyampaikan khutbah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, dan pertanyaan ini sebenarnya sudah diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat pun sudah mengetahuinya. Perkataannya, ayyu yaumin hadha, hari apakah ini? Padahal para sahabat sudah tahu, ini loh hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka para sahabat dalam riwayat Abi Bakrah ini dia tidak tidak menjawab. Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas mereka menjawab, sebagian mereka menjawab. Maka Ibnu Hajar mengatakan Abu Bakrah ini kan dia dekat kepada Nabi, sehingga dia enggak mendengar yang mana Ibnu Abbas jauh. Ibnu Abbas mendengarkan sahabat yang lain menjawab pertanyaan Rasulullah, tapi Abu Bakrah enggak mendengarkannya. Kenapa? Karena
riwayat Ibnu Abbas, sebagian sahabat menjawab pertanyaan Nabi karena mudah pertanyaannya. Nah, yang lain ini yang enggak menjawab karena menunggu, kayaknya ini ada suatu hal yang penting ini. Pertanyaan yang sudah diketahui kok ditanyakan. Jangan-jangan ada suatu hal yang penting yang akan disampaikan. Kemudian fasakatna, lalu kami diam, kami enggak menjawab. Hatta dhonanna annahu sayusammihi, hingga kami menyangka bahwasanya dia akan memberikan nama yang lain. Ini menunjukkan mereka sudah paham ini hari apa. Mungkin mau diganti namanya ini. Karena Rasulullah pun sudah tahu, sahabatnya sudah tahu. Akhirnya mereka diam, padahal mereka tahu. Qala alaysa yauman nahri, dalam riwayat yang lain, qala alaysa yauman nahri, bukankah ini adalah hari nahar, hari Idul hari Idul Adha atau Yaumun Nahri? Qulna bala, kami menjawab bala. Di dalam bahasa Arab, kalau sekiranya ada hamzah istifham kemudian setelahnya adalah nafi, maka jawabannya kalau iya harus pakai bala. Kalau la, jawabannya na'am. Kalau saya mengatakan begini, bukankah Pak Imam ada di masjid? Kalau antum jawab na'am, berarti dia tidak ada. Paham? Kalau antum jawab bala, iya, berarti dia tidak ada. Ada ya gitu ya? Ada. Nah, seperti itu. Alastu bi rabbikum? Bala. Qalu bala. Qala fa ayyu syahrin hadha? Bulan apakah ini? Ditanya lagi bulan apa ini? Sudah ditahu ini bulan Dzulhijjah. Fasakatna, lalu kami diam. Hatta dhonanna annahu sayusammihi, hingga kami menyangka bahwasanya dia, Nabi Muhammad, akan memberikan nama atau nama bulan yang lain. Padahal dia sudah tahu dan kami pun sudah tahu. Faqala alaysa bidzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Berarti sudah prasangka yang tadi, yang mereka nyangka akan ada nama pengganti baru, pengganti yang lain dari Dzulhijjah, ini sudah hilang atau terangkat. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri bertanya, alaysa bidzulhijjah? Qulna bala. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballigha syahidul ghaibu fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa awalahu min. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu fa inna dima'akum. Di sini kalau dalam ilmu usul fikih ada namanya dilalatu al-iqtida. Ada sesuatu yang tersembunyi. Darah itu bukan suatu hal yang haram. Ya, darah bukan suatu hal yang haram. Kecuali darah itu Darah itu ditumpahkan. Kecuali darah itu dikumpulin dimakan. Kalau dia muncrat gitu ya. Atau darah manusia dimakan, enggak boleh. Maka di sini ada yang tersembunyi, yaitu safka dima, yaitu menumpahkan darah, wa saraqata amwal, dan mengambil harta kalian. Wa aradakum, dan menghinakan kehormatan. Haramun kahurmati yaumikum hadha. Jadi Rasulullah SAW ingin menyampaikan suatu pesan bahwa hal-hal ini yang ada 3 ini itu adalah suatu hal yang haram. Tapi pesan ini masih samar-samar di telinga para sahabat ini. Sehingga Rasulullah SAW menyamakan kepada suatu hal yang sudah jelas bagi mereka. Mereka nih di zaman jahiliyah ataupun setelah Islam, setelah masuk Islam, mereka paham bahwasanya di dalam Islam
ataupun di luar Islam ada 4 bulan yang dilarang berperang. Ada 4 bulan yang dilarang berperang. Ada tempat dilarang menumpahkan darah, yaitu apa? Mekah dan sekitarnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kahurmati yaumikum hada, seperti keharuman pada hari ini. Fi syahrikum hasa, dan pada bulan ini. Mereka sudah paham ini. Dalam ilmu balaghah ini disebut dengan apa? At-tashbih. Bainal musyabbahu wal musyabbahu bih. Seperti saya mengatakan seperti ini. Wajahmu seperti lampu. Wajahmu seperti lampu. Wajah adalah yang diserupakan, lampu adalah yang diserupakan kepadanya. Paham? 6. Untuk menegaskan bahwasanya keadaan orang ini sama dengan lampu. Wajhu syabaha, sisi kesamaannya apa? Mungkin sama-sama bulat gitu, atau sama-sama bercahaya karena kulitnya warnanya putih. Ada sisi kesamaan. Nggak boleh kita mengatakan orang ini kulitnya hitam, wajahnya lonjong-lonjong, kita samakan dengan rembulan. Ini nggak pas. Sisi kesamaannya nggak ada. Ya, sisi kesamaannya nggak ada. Ini ngejek ini. Pak Joko atau Pak Joko seperti rembulan di tanggal 15 Dzulhijjah. Hah? Cerah Pak Joko ya? Kalau lagi cair dana besar ini. Nah, jadi Rasulullah SAW mau menyamakan antara bulan Dzulhijjah dengan menumpahkan darah, mengambil harta orang lain, dan menghinakan kehormatan. Yaitu apa? Sama-sama haram. Sama-sama apa? Sama-sama haram. Sehingga mereka paham. Karena keharaman bulan Dzulhijjah mereka sudah paham. Yang belum paham adalah ini. 3 hal ini. Sehingga disamakan untuk apa namanya? Untuk waddah, untuk menjelaskan, taudih. Ya, menjelaskan kepada orang-orang atau sahabat yang baru-baru masuk Islam ataupun yang sudah lama masuk Islam. Kemudian pesan terakhir, liyuballigha syahidul ghaibah. Hendaknya orang yang hadir saat ini yang mendengarkan khutbah Rasulullah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini apa? Ini anjuran untuk menyampaikan ilmu. Anjuran untuk menyampaikan ilmu Allah dan ilmu Rasulnya. Meskipun dia tidak paham. Dia tahu hadisnya, meskipun dia tidak tahu bagaimana cara mengistimbat, bagaimana cara mengambil faedah, dia sampaikan saja. Ya. Dan tidak disyaratkan pula dia ahli dulu. Dia harus menghafal Arba'in Nawawi dulu atau menghafal Bulughul Maram, enggak. Dia paham, dia sampaikan. Dia tahu hadis tersebut, dia sudah sampaikan. Karena ini adalah perintah Rasulullah untuk menyampaikan ilmu yang sudah diketahui. Fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa alahu minhu. Ini alasannya ini. Karena orang yang menyaksikan, orang yang hadir, orang yang menuntut ilmu, boleh jadi dia menyampaikan ilmu kepada orang lain itu paham. Atau orang lain itu lebih paham daripada dia. Ya. Ini menunjukkan apa? Anjuran untuk senantiasa tabligul ilmu, menyampaikan ilmu. Yang terkadang kita lemah dari sisi ini ya. Kita sudah mengenal manhaj, sudah mengenal bahwasanya ibadah semuanya harus dibangun di atas dalil, tapi dari sisi tabligh kita kurang. Dari sisi menyampaikan kepada orang lain kita enggan. Kita mencukupkan untuk diri sendiri saja. Menyampaikan kepada istri saja enggan, menyampaikan kepada tetangga malu-malu, apalagi menyampaikan kepada orang lain. Sementara ini adalah pekerjaan MLM yang syar'i. MLM yang syar'i. Kita menyampaikan ilmu, Pak.
orang itu mengamalkan, kita akan mendapatkan terus pahala. Selama orang itu mengamalkan apa yang kita sampaikan. Meskipun sudah kita di dalam liang lahat. Orang itu mentransfer terus pahala kepada kita. Belum lagi kalau orang itu tadi menyampaikan kepada ratusan orang. Belum lagi yang 100 tadi itu menyampaikan kepada 100 lagi. Terus menurun. Sehingga Sehingga kita mendapatkan pahala terus mengalir. Makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala senantiasa mengalir pahala kepadanya. Demikian juga Abu Hurairah dan ulama-ulama yang punya andil dalam menyampaikan ilmu. Kalau bapak-bapak masih malu-malu untuk menyampaikan, minimal beli buku-buku saku gitu, dipajang di situ atau di mana tempat-tempat. Ini adalah salah satu bentuk menyampaikan ilmu. Beli buku-buku saku 5 ribuan, 10 ribuan, taruh di situ atau dibagi-bagikan bagi jemaah. Sekarang atau nanti dia baca, itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Yang penting tabligh, menyampaikan ilmu. Bukan hak kita untuk memaksakan orang lain itu ikut. Memaksakan orang lain itu mengamalkan apa yang kita sampaikan. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.